mukalab dari kafir jadi biang keroknya kafir. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu. Kembali saya mengingatkan bahwa ibadahmu setiap hari Minggu itu tidak ada gunanya kalau yang kamu sembah bukan Yesus Kristus. Ya, di bawah kolong langit ini tidak ada orang bisa selamat karena selain di dalam nama Yesus Kristus. Yang harus kamu sembah ya Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan Allah, Alfa Omega, Maha Kuasa, Juru Selamat itu. Cek gerejamu, kalau gerejamu masih nyembah Bapa, masih nyembah Tritunggal, Bapa Anak Roh Kudus, nyembah Elohim, Adone, Hasim, Bapa Yahweh, Yehova, ya, dan seterusnya, maka apa yang kalian lakukan ibadah hari Minggu itu cuman omon-omon, iseng-iseng. Daripada libur nggak ada kegiatan, lalu kalian yuk kita ke gereja yuk, ya, bukannya menambah kebajikan, tapi justru nambah dosa. Nanti dosamu bertimbun-timbun sampai ke langit. Wahyu 18 ayat 4 dan ayat 5. Maka dari itu ya ibadahmu useless. Ya, ribuan tahun, ratusan tahun, puluhan tahun kalian ketipu kepada gereja-gereja yang menolak Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah, Alfa Omega, Maha Kuasa itu. Baik, saya akan menjawab, apakah mukalab itu kafir menjadi, awalnya kafir menjadi biang keroknya kafir? Saya ditanya nih ya. Para mukalab itu kan stres ya. Kenapa stres itu? Dia pikir ya mendapat satu kebenaran ya. Ya, dia sunat. Sunat itu hanya untuk orang Yahudi. Dia stres. Dengan sunat itu dia login jadi orang Yahudi loh. Wahai kalian para mukalab yang kalian sunat, artinya Anda masuk sebagai orang Yahudi. Di bawah kolong langit ini, di jagat raya ini, orang yang sunat cuman orang Yahudi. Kristen tidak sunat. Kalian awalnya adalah kafir, betul Pak. Para mukalab itu kan awalnya kafir, betul. Kafir itu ada 3 ayat. Pertama adalah Bilangan 23 ayat 9. Bener ya? 9 apa 19 lah ya. Itu di situ kafir itu adalah orang non Israel. Orang Arab adalah orang kafir. Kemudian Matius 5 ayat 22. Orang yang bukan Yahudi adalah orang kafir, yaitu orang Tritunggal, orang Ortodoks itu orang kafir. Kalian mantan dari situ toh, kalian para yang ngaku sekarang mukalab, kalian mantan dari gereja-gereja ya Tritunggal, Ortodoks, Ketrom dan sebagainya. Anda mantan kafir, betul sekali. Lalu Galatia 2 ayat 14, kafir adalah orang non-Kristen. Jadi awalnya kamu kafir, sekarang menjadi biang keroknya kafir. Karena kamu jadi non-Kristen. Useless, gak ada gunanya kalian jadi mukalab. Kalian nyesel seubun-ubun, nyesel seumur hidup. Ya, kamu disunat login jadi orang Yahudi. Nanti mati dipocong jadi keraknya neraka. Wah, Tede gitu jawabnya. Lah iya, itu faktanya ayat Alkitab, Anda gak bisa bantah. Kafir itu adalah orang yang tidak sesuai dengan kebenaran Kristus. Non-Kristen itu kafir. Itu ayat Alkitab Galatia 2 ayat 14. Ya. Nyesel seubun-ubun ya. Banyak mukalab curhat ke saya ya toh. Saya nyesel Pak. Ya mohon maaf ya. Yesus saja nggak terima kamu kok. Ya udah terima nasib aja lah ya. Sudah terima nasib, kamu nanti mati dipocong jadi keraknya neraka. Udah terima nasib aja. Salah sendiri jadi mukalab ya. Disunat lagi, udah tahu sunat itu Yahudi. Yesus Kristus Tuhan Allah, Maha Kuasa, Alfa Omega, Pencipta segalanya, penguasa langit bumi, Kaulah Allah. Yesus namanya,
Sungguhlah bangga punya Allah yang maha tinggi, yang setia dan yang adil, terpujilah. Sungguhlah bangga punya Allah yang maha tinggi, yang setia dan yang adil, Yesus Kristus namanya. Jadi saya sudah jawab, kafir itu dari kafir, mukalaf itu dari kafir menjadi biang keroknya kafir. Ayat Alkitab kamu nggak bisa bantah. Awalnya kamu adalah kafir, Matius 5:22, karena kamu dari gereja-gereja yang menamakan dirinya Ketrom, Ortodoks maupun Protestanten, ya, dari di luar Yahudi. Lalu kamu sekarang menjadi non-Kristen yang tidak kebenaran Kristus. Tadinya kafir, sekarang jadi biang keroknya kafir. Itulah para mukalaf, nyesel seubun-ubun. Ya, sunat masuk jadi Yahudi. Tak kasih tahu, semua mukalaf yang sunat Anda login jadi Yahudi. Kelak kamu mati dipocong dan kelak kamu jadi keraknya neraka. Hihihi, mengerikan. Ya, seperti itu. Ya, that it. Makanya terima nasib kamu jadi mukalaf. Segala hormat, kemurahan, kemuliaan Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.